Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu melimpah yang diberikan Allah kepada kita hingga saat ini. Nikmat dari ujung kaki hingga ujung rambut yang begitu luar biasa, tak bisa kita hitung satu persatu. Syukur tentunya yang pertama adalah kita menyadari sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan, seluruh nikmat yang kita peroleh, seluruh nikmat yang kita dapatkan itu tidak lain datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menyadari betul dan kesadaran itu teraplikasikan, terrealisasikan dalam kehidupan kita melalui amal-amal soleh yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita semua. Sehingga dengan demikian Allah akan menjadikan nikmat-nikmat yang lain hadir untuk kita semua. Atau setidaknya dengan syukur yang kita panjatkan baik melalui hati, lisan dan perbuatan kita, Allah hindarkan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari beragam musibah dan mara bahaya. Tetapi sebaliknya ketika kita ingkar, ketika kita kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh sebagaimana firman-Nya, adab Allah menanti kita, atau minimal nikmat Allah yang lain akan hilang dari diri kita. Salah seorang soleh pernah mengatakan, man kana fi ni'matin walam yashkur kharaja minha walam yash'ur. Barang siapa yang dia itu berada dalam kenikmatan tapi dia tidak bersyukur, maka dia akan keluar dari kenikmatan tersebut tanpa dia sadari. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, toladan kita, panutan kita, yang kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, juga khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan umumnya pada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa hari demi hari kita menambah amal soleh kita, bertambah amal ibadah kita, bertambah kebaikan kita, sehingga sampailah kita pada derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa, yang mana takwa ini akan menjadi bekal bagi kehidupan kita, kebaikan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, di mana bulan ini banyak amal-amal soleh yang tidak terdapat di dalam bulan lainnya. Misalnya ada puasa Arafah, di mana puasa Arafah mungkin ada sebagian kita yang melaksanakan hari ini, atau mungkin ada yang melaksanakan besok. Perbedaan masing-masing punya dasar dan hujahnya masing-masing. Tapi pada intinya adalah puasa Arafah, puasa yang ada terdapat dalam bulan Zulhijjah ini. Dalam riwayat keutamaannya adalah yukaffir as-sanah allati qablah
wassanah allati ba'dah. Menghapuskan dosa dan kesalahan kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Maka mari kita berusaha mengamalkan amal yang jarang kita temukan ini, kecuali 1 tahun sekali. Selain itu ada amal ibadah yang khusus pada bulan ini, yaitu Idul Kurban. Di sini cerminan agama Islam bagi kita semua adalah bahwa Allah dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa sebagai muslim kita tidak boleh hanya memikirkan ibadah mahdoh hablum minallah, tetapi juga kita memperhatikan ibadah hablum minan nas, yaitu kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Salah satunya adalah melalui Idul Kurban. Dan yang lain diantaranya adalah ibadah haji. Dan ini tema kita sebagaimana amanah dari takmir, yaitu ibadah haji, yang mana kita ketahui haji adalah rukun Islam yang kelima. Tentunya tidak ada di antara kita yang tidak ingin melaksanakan ibadah haji. Tetapi kita ketahui faktanya dari yang kita dapati sekarang ini. Kalau kita cek di situs web Kemenak yang terbaru, waiting list atau antrian haji khususnya di daerah Jawa Tengah itu 64 tahun, seusia umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikir-pikir 64 tahun kita menunggu waiting list. Sekarang di Jawa Tengah itu lebih dari 850.000 yang sudah mendaftar, dan kuota di situ ditulis hanya sekitar 13.000. Artinya jamaah sekalian, bukan kita tidak berharap atau kecil hati, tetapi kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk mengunjungi Baitullah dalam rangka ibadah haji. Tetapi di sini mari kita lihat bagaimana Rasulullah 1400 tahun yang lalu seolah-olah beliau sudah mengetahui kondisi akhir zaman, di mana melaksanakan ibadah haji yang tentunya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain butuh kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik tapi juga kekuatan rohani, bukan hanya secara zahir tapi juga batin, bahkan diperlukan kekuatan yang berupa finansial atau kekuatan harta. Bahkan kita juga dapati beberapa informasi berita mengabarkan kepada kita bahwa jamaah haji yang itu melalui haji furoda pun ada beberapa yang tertunda. Artinya itu menunjukkan kepada kita semakin beratnya kita bisa menunaikan ibadah haji. Tetapi Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari memberikan kabar gembira kepada kita untuk kita beramal soleh, untuk kita melakukan amalan-amalan yang mana amalan tersebut bernilai seperti ibadah haji. Maka di kesempatan siang hari ini yang singkat ini, izinkan khotib membawakan setidaknya ada 5 amalan. Sebenarnya lebih dari 5, tetapi di sini khotib membawakan 5 amalan yang itu ketika kita kerjakan maka nilai atau pahalanya sama seperti kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Mungkin kita seringnya mengetahui bahwa ketika kita melaksanakan sholat jamaah di masjid kita mendapatkan pahala 27 derajat dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita melaksanakan ibadah terutama sholat wajib di masjid secara berjamaah, maka sejatinya kita sedang dalam proses untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila sholatin maktubatin, barang siapa yang dia itu melangkahkan kakinya, dia itu berjalan menuju ke sholat yang diwajibkan atau sholat fardu fil jamaah, untuk sholat berjamaah, fahiya kahajjah, maka dia itu seperti menunaikan ibadah haji. Artinya dia itu memperoleh pahala seperti pahala haji. Waman masya ila sholatin tatawu fahiya ka umroh, dan barang siapa yang dia itu berjalan menuju ke tempat sholat, maka dia itu tempat sholat dalam artian sholat sunnah,
maka dia itu seperti sudah melaksanakan umroh. Artinya dia mendapatkan pahala umroh. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita untuk kita semangat dan terpacu, apalagi kita sebagai kaum laki-laki, maka ketika ada seruan adzan, tidak ada pekerjaan yang penting kecuali kita menuju ke masjid. Kita niatkan untuk memenuhi peraturan, memenuhi aturan atau memenuhi sunnah Rasulullah SAW, tetapi karena kita sudah mengetahui, kita juga berniat untuk dapat memperoleh ibadah atau pahala ibadah haji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir. Kemudian hadis yang kedua, amalan yang terlihat ringan tetapi ini mendapatkan pahala seperti pahala haji, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a al-fuqara, datang orang-orang fakir. Ada sekelompok orang-orang fakir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalu, kemudian mereka mengatakan atau mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Zahaba ahlud duthur minal amwali minad darajatil ula wan naim al-muqim. Wahai Rasul, orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, mereka memiliki derajat yang tinggi, mereka memiliki nikmat yang kekal yang banyak. Yusalluna kama nusolli, mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlum min amwalin, tapi ya Rasul, mereka punya keutamaan, yaitu mereka punya harta sementara kami tidak punya. Yahujjuna biha, mereka bisa berhaji dengan hartanya. Wa ya'tamirun, mereka bisa berumroh. Wa yujahidun, mereka bisa berjihad. Wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Orang-orang fakir ini mengeluhkan, kenapa kok bisa seperti ini? Amal kami lebih sedikit daripada amal orang-orang yang kaya. Lalu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Qala ala uhaddithukum, wahai para sahabat, maukah kalian aku ajari, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang ketika kalian kerjakan, dengan suatu itu ketika kalian mengerjakan, maka kalian akan melampaui orang-orang yang terdahulu dan tidak bisa dikejar orang-orang yang kemudian, kecuali orang-orang tersebut melakukan apa yang kalian lakukan, mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin thalathan wa thalathin, yaitu kalian ketika setelah sholat wajib itu kalian membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Maka di situ kalian akan bisa memperoleh derajat yang lebih baik. Kemudian para sahabat pun akhirnya merasa tenang, lalu mereka pulang dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Ketika itu kemudian mereka kembali, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah, kemudian datang kembali mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengadu kembali kepada Rasulullah, sami'a ikhwanuna, ya Rasul, saudara kami ini mendengar bahwa ternyata orang-orang yang berharta melihat amalan kita, kemudian mereka juga mengamalkan apa yang kita amalkan. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa orang yang dikehendaki. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu Akbar, masing-masing 33 kali yang dibaca setelah sholat fardu, maka itu bernilai seperti haji. Dan untuk supaya kita lebih unggul, maka kita lebih harus istiqomah dibandingkan dengan yang lainnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Dalam hadisnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu.
Barang siapa yang dia itu keluar untuk menuju ke masjid, dia itu tidak menghendaki kecuali menghendaki kebaikan atau kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya di masjid, kana lahu ka ajri hajin taman hajatuh, maka orang tersebut sudah seperti haji, sempurna hajinya. Maka kita dapati saat ini banyak majelis-majelis taklim di berbagai masjid, maka mari kita hadiri. Di samping itu sebagai kewajiban kita sebagai muslim thalabul ilmi, tapi juga kita bisa niatkan agar kita bisa mendapatkan atau memperoleh pahala seperti pahala haji. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu." Barang siapa yang sholat di pagi hari, dalam artian ini sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, sampai ada tergelincir matahari, sampai ada matahari, kemudian dia summa shalla rakaatain, dia lalu sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh, maka baginya pahala seperti pahala haji sekaligus umroh. Tamah, pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan lewatkan apabila kita ingin mendapatkan ibadah haji pahalanya dan sekaligus umroh, maka sempatkan di bulan Zulhijjah ini 1 kali saja minimal kita hadir di masjid ketika waktu subuh, kita duduk diam di masjid, kita berzikir kepada Allah, entah itu dengan zikir-zikir yang ma'thurat, zikir pagi, ataupun dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan yang lainnya. Maka ketika kita menyempatkan 1 kali saja di bulan ini, maka insya Allah kita tercatat sebagai orang yang mendapatkan pahala haji. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang kelima, amalan-amalan yang bisa senilai pahalanya dengan pahala haji adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu keduanya ketika salah satunya masih hidup. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, inni astahi al-jihad wala aqdiru alaihi. Ya Rasulullah, aku ingin sekali berjihad, aku ingin sekali ikut berperang saat itu, tetapi aku tidak mampu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, hal baqiya min walidaika ahad, apakah ada yang tersisa dari orang tuamu meskipun satu, salah satunya apakah masih ada? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ummi ya Rasulullah, masih ada ibuku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'ablillaha fi birriha, fa'ablillaha fi birriha. Menurut Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, fa'ablillaha fi birriha itu diartikan sebagai i'mal juhdaka taqarruban ilallah fi birriha. Beramallah dengan sungguh-sungguh beramal karena mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajun, maka ketika engkau melakukan hal demikian, maka bagimu pahala haji. Wa mu'tamirun, dan engkau termasuk mendapatkan pahala umroh. Wa mujahidun, dan engkau termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, 5 amalan yang terlihat sederhana tetapi itu memiliki efek pahala yang luar biasa, memiliki pahala yang sungguh tidak memerlukan harta yang banyak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendapatkan pahala haji meskipun kaki kita belum sampai ke Baitullah, karena kita belum tentu bisa ke sana
karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan Allah memberikannya kepada kita. Maka saat ini apa yang bisa kita kerjakan, yaitu amalan-amalan yang kelihatan ringan, tetapi di sini nilainya luar biasa di sisi Allah, bahkan setara dengan amalan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut dan memberikan kita keistiqomahan hingga datangnya kematian menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati la raiba fiha. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai ikhtisar ringkasan dari khutbah yang pertama tadi, ada 5 amalan-amalan, setidaknya 5 yang disebutkan di sini, yang lainnya bisa kita pelajari di lain waktu. 5 amalan yang bisa kita kerjakan, yang amalan tersebut semuanya ada sumbernya dari Nabi. Hadhil ahadits kulluha nususun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh amalan-amalan ini bisa kita kerjakan dan merupakan fadlul minallah, merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, dan tentunya kita semua pada hakikatnya bisa mengerjakan amalan yang 5 ini. Maka sebagai kesimpulan yang pertama adalah amalan yang kita bisa kerjakan ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah haji tetapi kita ingin memperoleh pahala haji, yaitu melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, biasakan untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir seusai sholat. Jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat. Kita sempatkan beberapa menit untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita sering-sering menghadiri majelis ilmu, yang itu majelis ilmu biasanya terdapat di masjid-masjid. Maka kita hadiri dan kita niatkan untuk juga mendapatkan pahala-pahala haji. Yang keempat adalah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Kemudian kita duduk menunggu matahari terbit, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Dan yang terakhir adalah birrul walidain. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, orang yang sudah sejak awal sangat berjasa baik kehidupan kita. Kita belum lahir, ibu kita itu sudah mendoakan kepada kita di saat belum ada orang yang mendoakan kita. Bahkan ketika kita lahir, ibu kitalah yang pertama melihat bagian-bagian tubuh kita, kelengkapan jari-jari kita, dan bahkan ayah kita, orang tua kita, bapak kita, itu sebelum kita menginjak usia bayi, mereka atau beliau sudah memikirkan bagaimana masa depan kita, masa depan pendidikan kita, dan itu semua adalah pengorbanan yang luar biasa tanpa hitung-hitungan. Maka kita sebagai seorang anak, sebagai birrul walidain, kita memenuhi syariat Islam, tetapi juga kita berharap semoga kita memperoleh pahala haji dan juga pahala umroh. Dan kita doakan semoga yang belum melaksanakan haji, semoga Allah berikan kekuatan, kesempatan, dan selalu berhusnuzon kepada Allah, dibarengi ikhtiar maksimal. Semoga suatu saat Allah berikan keajaiban-ajaiban sehingga kita mampu atau dimampukan oleh Allah bisa berkunjung ke Baitullah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Dan yang sudah melaksanakan, maka bersyukurlah dengan penuh kesyukuran dengan cara menjaga niat itu supaya memang pahalanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ikhlas lillahi taala sehingga benar-benar menjadikan dia haji yang mabrur. Marilah kita terakhir ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين